Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang luar biasa, Masya Allah. Baik, kita insya Allah menyambung materi yang lalu tentang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Kemarin kita coba kemukakan para sahabat bagaimana cintanya kepada Rasul. Nah, sekarang kita ke poin-poin kiat. Ya, ada 4, minimal 4 kiat agar kita bisa mencintai dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Baik, langsung saja insya Allah. Yang pertama, biasanya orang kalau cinta dia akan sering menyebut namanya, mengingatnya. Ketika bangun tidur dia langsung teringat, menyebut namanya. Nah, dalam perihal kita cinta kepada Rasul, apakah ketika kita bangun tidur kita ingat Rasul? Dalam aktivitas kita ingat Rasul? Hari ini kita dijauhkan dengan Rasul. Nah, caranya adalah dengan kita bersolawat setiap hari pada Nabi. Jangan lupa, penting ini kedudukan solawat. Kalau kita memang ingin dicintai dan mencintai Rasul, jangan pernah terlewatkan satu hari pun bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian atas Nabi dan salam penghormatan kepada beliau. Biasanya Allah ketika menyuruh perintah wa aqimis sholat, sholatlah, Allah tidak mencontohkan wa atuz zakat, berjakatlah, tapi Allah tidak contohkan. Khusus ini sholawat, Allah dulu yang mencontohkan, Allah dan para malaikat, baru kita disuruh. Penting sekali kedudukan sholawat ini. Para ulama fikih pun sama, memasukkan sholawat ini dalam rukun sholat. Di tahiyat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sholawat ini tidak dibaca, berarti sholatnya tidak sah. Dan khutbah dijadikan rukun pun sholawat ini. Ketika sang khotib tidak mengucapkan sholawat, maka khutbahnya tidak sah dan sholatnya pun tidak sah. Penting sekali sholawat dalam kehidupan kita, supaya kita mendapatkan rekomendasi syafaat. Naib sekali kalau kita ingin mendapatkan surganya Allah hanya mengandalkan sholat kita yang Masya Allah kadang-kadang tidak khusyuk, memang sering tidak khusyuk. Kemudian mengandalkan sedekah kita yang kadang-kadang mungkin ada terbersit ria. Inilah jalan pintasnya sholawat, pertolongan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin mencintai dan dicintai Rasul adalah dengan cara menghidupkan sunnahnya semampu kita. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah Rasul berarti dia cinta kepadaku, dan barang siapa yang cinta kepadaku bersamaku di surga. Masya Allah, hadisnya sahih. Hidupkan sunnah Rasul, baik yang berkaitan dengan ibadah, semampu kita, semampu. Bagaimana Rasul puasa, bagaimana Rasul tahajud, bagaimana Rasul bersedekah, ya. Kemudian yang berkaitan dengan muamalah, berbisnis dengan kejujuran, berakhlak baik terhadap tetangga, kemudian makan dengan tangan kanan sambil duduk, kemudian mengucapkan bismillah. Ini dalam rangka kita menghidupkan sunnah Rasul yang katanya ngaku cinta. Ya ini realisasinya, hidupkan.
Dari mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi berusaha untuk mencontoh Rasul. Yang namanya cinta itu harus dicontoh pelan-pelan dari mulai yang terkecil. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, agar kita bisa mencintai dan dicintai Rasulullah adalah pelajari sirah, sejarah, biografi beliau. Ini masalahnya, ngaku cinta tapi ketika ditanya siapakah anak-anak Rasulullah, kita blank, tidak bisa menjawab. Siapa sahabat Rasulullah yang heroik, kita tidak bisa menjawab. Katanya ngaku cinta, biografinya nggak hafal, ironis. Justru kita hafal dengan artis, dengan para menteri, dengan orang-orang yang anggap kita idola. Tapi idola yang sesungguhnya kita blank. Ketika anak kita bertanya, malu. Anak kita bertanya, ayah, abi, tahu nggak, hafal nggak anak-anaknya Rasul? Kita tidak bisa menjawab. Ceritakan kepada anak kita, nak, ini loh nak, ada pahlawan yang heroik nyata, pahlawan perang hebat. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia punya sahabat, nak, dikeliling oleh sahabat-sahabat yang mulia. Ada Abu Bakar Siddiq, ada Abdurrahman bin Auf, Ali bin Abu Thalib. Ceritakan kepada anak kita sejarah dan sirah kehidupannya. Manusia terbaik, manajemen waktu terbaik, karya terbaik. Kalau ini tidak kita ceritakan, tidak bisa kita mencintai Rasul dan dicintai. Syarat mutlak, beli buku sirahnya, baca pelan-pelan. Ini lengkap panduannya. Ada tentang keluarga, bagaimana Rasul hebatnya memimpin keluarga, sukses. Bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi suami yang sukses, kakek yang sukses, orang tua yang sukses, pemimpin yang sukses. Lengkap panduannya. Kalau kita sudah mempelajarinya, akan muncul kecintaan dan kesayangan kita, kerinduan kita kepada Rasul. Kan ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kenali. Dengan cara apa? Ya baca sirahnya. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, agar kita bisa mencintai dan dicintai Rasulullah adalah bela ajaran agama yang dibawanya. Membela. Yang namanya cinta itu butuh pengorbanan. Apakah dengan tenaga kita, dengan harta kita, dengan pikiran kita. Nah, hari ini kita ada berita yang sangat ramai juga tentang pernyataannya Presiden Prancis Emmanuel Macron yang mengatakan bahwa menggambar karikatur Nabi itu adalah salah satu bentuk kebebasan berekspresi. Nah, di sini apakah hati kita biasa saja atau marah? Ya. Kalau kita cinta harusnya marah. Bela agama yang dibawanya dengan cara apapun, minimal hati kita berontak. Alhamdulillah tuh sudah di mana-mana sudah demo. Hari kemarin pun Indonesia melakukan demo di depan kedubes Perancis. Nah, karena memang kecintaan kita kepada Rasul harus bela. Kalau kita berkuasa, ya harus buat kebijakan-kebijakan yang melestarikan, meneruskan syariat-syariat, ajaran yang dibawa Rasul. Ini namanya cinta. Ya, inilah minimal 4. Yang pertama itu adalah, ada yang apa? Yang pertama, menyebut namanya dengan bersolawat. Kemudian yang kedua, menghidupkan sunnahnya semampu kita. Kemudian yang ketiga, pelajari sirah tentang biografi beliau dan sahabat-sahabatnya. Kemudian yang keempat, bela ajarannya. Inilah 4 kiat agar kita bisa mencintai dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan di momentum Rabiul Awal ini, ya, kita semakin cinta, semakin rindu. Harapannya ketika kita nanti menutup mata, meninggal dunia, kita bisa menatap wajah Rasulullah.
dipanggil oleh Rasulullah adalah umatnya. Kita ingin apa yang disebutkan oleh Rasulullah di akhir zaman ini. Kata Rasulullah, nanti ada saudara-saudaraku yang tidak pernah melihat aku, tapi mereka adalah saudaraku, hum ikhwani. Dan kita dianggap oleh Rasulullah sebagai saudaranya walaupun tidak pernah bertemu. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khusus buat diri saya pribadi. Terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.